Good Mitra, apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku sudah berada di rumah salah satu proyeknya dari Mitra Sasana, yaitu di Solo House. Dan kali ini juga aku nggak sendirian karena aku sudah sama Mas Hafiz, yaitu desainernya dari Mitra Sasana yang mengerjakan proyek Solo House ini. Mas Hafiz, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit nih. Jadi konsepnya rumah Solo House ini gimana? Gini, kalau untuk rumah si Solo House ini sendiri, konsep utamanya yang jelas kita dengan lahan yang sempit, ukurannya cuma 5 kali 11 meter. Nah, gimana caranya kita memanfaatkan ruang supaya kebutuhan dari klien itu semua terpenuhi gitu. Jadi konsep besarnya itu sebenarnya lebih ke arah situ. Jadi kebutuhannya itu terakomodir semua dalam satu rumah ini gitu. Oke, kalau gitu kita mau mengulik nih tentang Solo House ini. Boleh. Dan langsung aja kayaknya kita langsung ketemu sama ownernya di dalam. Boleh. Yuk. Sekilas tentang Solo House. Rumah ini dibangun di tanah dengan luasan 5,5 kali 11 meter. Hunian ini diperuntukkan dalam mendukung terciptanya konten-konten yang akan diproduksi oleh si penghuni rumah, yang kebetulan sebagai konten kreator, sehingga rumah ini dibangun selain untuk hunian juga sebagai studio untuk berkarya. Halo, perkenalkan aku Lido, umur aku 25 tahun dan aku seorang social media manager. Untuk rumah ini tuh sebenarnya konsep awalnya tuh aku karena lahannya terbatas ya, cuma 61 meter persegi, itu aku pengennya fungsional, semua kebutuhan aku tuh terjawab gitu dari desain-desain ini. Sedangkan untuk konsep dari segi desainnya sendiri aku pengen sih Japanese dari awal. Aku tahu Mitra Sasana karena salah satu ownernya itu, salah satu direkturnya itu temen SMA aku, dan kebetulan beliau nge-approach aku untuk pakai Mitra Sasana. Terus setelah aku lihat portofolionya dari Mitra Sasana sendiri, ternyata sesuai nih sama desain-desain dan konsep-konsep yang ada di pikiranku gitu. Rumah ini membagi level ruang vertikal menjadi 3 split level plus rooftop. Mitra Sasana mencoba untuk tidak memberikan ruang mati di bangunan rumah, sehingga rancangan ruang dalam atau interior rumah tetap terasa nyaman untuk ditempati. Selain itu terdapat void di tengah bangunan sebagai akses sirkulasi udara maupun cahaya alami dan penghubung visual antar lantai. Terus untuk prosesnya sendiri, waktu awalnya itu direkturnya itu nge-DM aku dari Instagram, terus katanya aku mau ini nih bangun rumah, katanya denger-denger kamu mau bangun rumah, mau pakai aku nggak gitu. Terus akhirnya aku pakai beliau, dan akhirnya setelah itu kita meeting untuk ngejelasin kebutuhan aku itu sendiri. Seperti yang udah aku jelasin kan, aku social media manager dan aku juga punya satu konten creator yang di bawah naunganku, dan itu setiap sudut rumah tuh aku membutuhkan untuk bisa dikontenin gitu, ibarat kata kayak Instagramable, terus bisa masuk di sosial media gitu-gitu. Akhirnya setelah itu dari tim desainnya Mitra Sasana ngedesain sekitar 1-2 minggu, dan mereka mengajukan. Sebenarnya untuk ekspektasinya sendiri tuh awalnya aku pengennya 2 tingkat aja, tapi setelah konsultasi dan dijelasin sama tim Mitra Sasana juga kalau pengen sesuai dengan kebutuhan yang udah aku sebutin itu harus 3 lantai termasuk rooftop gitu. Untuk komunal areanya rooftop gitu. Tapi ini kan kita memasuki di area livingnya sama ini aku lihat kan living room sama kitchennya gampang jadi satu area. Mungkin bisa dijelasin nggak sih kayak konsepnya apa dan kenapa sih kayak living room kok gabung sama dapur gitu? Ya, jadi kenapa kok kita bisa munculin konsep ini ya? Karena itu tadi yang saya jelaskan tadi ya, keterbatasan ruang gitu. Jadi mau nggak mau living room, dining room sama dapur jadi satu gitu. Jadi memang konsepnya kita bikin open space. Jadi kita minim sekat supaya ketika nanti misalkan teman Mas Raffi nongkrong sini nonton TV mungkin, mungkin Mas Raffi juga mau masak atau Mas Ido juga masak, mungkin bisa jadi satu ruang gitu. Jadi bisa ngobrol sama bisa masak jadi satu gitu. Kalau di bagian living room nih Mas, ini atasnya kayak ada apa nih? Roller, iya, tirai. Ini gunanya untuk apa sih sebenarnya? Oke, jadi memang kita sengaja di sisi atas ini memang kita bikin sengaja kita
kaca yang besar Mbak ya, supaya pertama cahaya tetap bisa masuk, terus juga kesan kalau misalkan nanti lihat keluar bangunan itu kayak kesannya bangunannya itu kayak melayang Mbak. Nah, jadi ada unsur kaca ini, jadi bangunan yang lantai atasnya ini kesannya kayak melayang. Nah, terus gimana caranya kita menutup privasi? Soalnya ini juga kelihatan dari luar sampai ke sana. Nah, caranya gimana ya, kita taruh bullet di atas. Gitu. Terus kalau untuk furniture-nya sendiri nih Mas, ini yang dipakai kira-kira apa nih? Materialnya, terus kenapa dipakai seperti ini? Oke. Kalau untuk material sendiri ya kita standar Mbak ya. Kalau untuk furniture kita di Sasana Living itu memang pakai multi. Cuma yang untuk project Mas Ido ini sendiri untuk material furniture-nya ini memang kita gunain pada umumnya sebenarnya. Cuma kita emang cari kualitasnya yang VIP. Gitu. Terus juga pemilihan HPL-nya ini juga kita cari yang VIP. Seperti itu. Itu sih Mbak kalau untuk konsep dari ya kita manfaatin aja. Ini sebenarnya awalnya itu kanvas kosong gitu Mbak ya, kayak cuma putih aja, terus saya gitu kalau nggak apa-apain ya kita maksimalkan untuk naruh TV kabinet sama wall panel TV seperti itu. Oke, kayaknya kita beralih ke bagian dapur boleh. nih Mas, di bagian kitchen-nya. Kitchen. Ini kayaknya lebih kayak open space gitu nggak sih Mas? Mungkin bisa dijelasin kayak konsep awalnya memang ini permintaan si ownernya sendiri atau bagaimana? Ya kalau untuk konsepnya sebenarnya kayak open bar Mbak ya. Jadi bisa memasak, yang depan bisa langsung ambil melihat orang masaknya sambil bisa langsung makan, untuk barbekyuan juga langsung bisa. Seperti itu untuk konsepnya. Sebenarnya ini juga kita naruh meja bar di sini ya karena ini solusi, sebenarnya ada kolom Mbak. Ada kolom, jadi gimana caranya kita ngebungkus supaya rapi. Jadi kita manfaatkan juga untuk area bar, terus kita framing, jadi seolah-olah ya jadi kita desain gitu. Gitu. Kalau untuk mejanya sendiri nih Mas, ini kira-kira memakai material apa nih? Kayaknya mencolok sekali Mencolok gitu ya. Ya, ini sebenarnya request dari owner. Memang untuk mejanya itu sendiri owner itu menginginkan dia pakai marmer Mbak. Nah, jadi kita carikan marmer. Memang ada request khusus marmernya tuh harus yang white Carrara. Jadi kita pilihkan untuk motifnya yang white Carrara. Gitu. Di sebelah sini ini juga pemanfaatan space lagi nih Mas, ya pakai rak, di bawah juga rak juga. Terus kalau di sebelah sana? Kalau ini sebenarnya untuk powder room Mbak. Powder room itu istilahnya untuk toilet tamu lah. Hanya untuk dia kencing gitu aja, tapi nggak boleh mandi karena nggak ada showernya. Gitu. Jadi untuk ya udah untuk pengunjung aja. Gitu. Ini juga lagi-lagi dimanfaatkan sebagai rak gitu ya, daripada jadi, kosong. Jadi memang kita harus bisa di project ini tuh kayak space tuh harus kita pakai semua gitu. Cuma harus ada fungsinya gitu. Gitu. Nah Mas Hafiz, ini tadi juga yang menjadi perhatian aku nih. Ini kenapa bisa ketutup kayak gini nih di bawah tangga? Ini kira-kira apa nih? Apakah ini sebuah pintu rahasia atau bagaimana? Ya jadi kita manfaatin sih Mbak, manfaatin space bawah tangga kita buat untuk storage. Jadi untuk barang-barangnya owner itu sering sih dia kirim paket, jadi memang dia ada request khusus untuk perbanyak storage, makanya ini barang-barangnya owner kita taruh di sini gitu. Oke, jadi biar nggak makan tempat di mana-mana ya. Dan ini juga tertutup jadi kelihatan clear, rapi semuanya. Oke. Terus kalau untuk bagian atas nih, nah ini juga menarik sekali karena ada lampu dan ada ruangan yang langsung ke atap nih sebenarnya. Ini kira-kira apa Mas? Boleh dijelasin nggak? Ya, jadi kita memang di area tengah ini kita sebutnya void Mbak. Kita sebutnya void, jadi supaya cahaya semuanya masuk, udara juga bisa keluar masuk dari sini. Terus juga sebenarnya jadi kayak apa ya, jadi sesuatu yang menarik di rumah ini. Jadi ketika orang masuk itu dia langsung udah ngeliat ada sesuatu di atas tuh kayak space yang sangat tinggi banget gitu Mbak ya. Itu juga itu kita pakai kaca Mbak. Jadi supaya atapnya kita pakai kaca supaya kita bisa ngeliat langit-langit Mbak kalau malam kayak gitu. Lampunya sendiri ada permintaan khusus nggak Mas? Atau ada apa ya, kayak arti khusus nggak sih kenapa harus memakai lampu yang ini kan bisa dibilang panjang juga ya? Iya. Ya, jadi kemarin itu memang Mas Ido minta ke tim Mitra Sasana untuk memilihkan lampu untuk lampu gantung khususnya untuk area
void ini. Jadi kita pilihkan memang ini space-nya juga tinggi Mbak ya. Jadi kita memang request khusus ini Mbak untuk untuk si lampunya ini. Jadi kita request khusus memang untuk si rumah ini gitu. Space-nya gitu. Oh ya Mas, kalau ini kan void-nya sudah selesai kita review ya. Tapi ada satu pertanyaan yang aku dari tadi tuh kayak kepo banget. Kenapa sih ini atapnya kok beda gitu sama yang di atas? Ini agak rendah tapi yang ini agak tinggi. Ini ada alasannya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya untuk rumah ini itu kita pakai konsepnya split level Mbak. Jadi memang lantai yang paling depan ini Mbak ya, ini kita tingginya kurang lebih 3 meter. Terus untuk plafon yang ini itu tingginya kurang lebih 2,4. Jadi konsepnya memang split Mbak. Jadi gitu. Sebenarnya itu juga solusi sih Mbak, gimana caranya kita membuat suatu bangunan yang punya banyak lantai, cuma pengen tampilan depannya tuh nggak terlalu tinggi. Nah jadi kita pakai konsep itu gitu. Kayaknya di ruangan ini sudah cukup banyak kita review kayaknya, dan selanjutnya kita akan ke atas karena kita akan cari tahu nih apa aja sih yang ada di atas. Oke, gitu. boleh. Nah, kita ini masuk ke lantai 2 atau gimana Mas ini? Sepertinya lantainya tidak terlalu tinggi gitu. Ya, ini bisa dibilang lantai 2. Juga bisa dibilang lantai 1,5 Mbak sebenarnya. Iya, itu karena konsep split level itu tadi gitu. Kalau boleh tahu ini tangganya konsepnya apa nih Mas? Kok kayak jaring-jaring gitu, di kayu juga. Ini ada maksud atau fungsi tertentu nggak sih? Kalau untuk maksud tertentu sebenarnya juga enggak juga sih Mbak. Emang kita istilahnya menyambungin sama pagar depan. Jadi dari pagar depan tadi kan konsepnya emang udah jaring-jaring ya. Jadi kita coba bawa masuk lagi gitu konsep itu tadi gitu. Terus di tangganya tadi juga ada lampu-lampu. Ini fungsinya apa nih Mas? Lampu-lampu di dinding. Kalau untuk lampu-lampu itu sebenarnya ya tujuannya untuk nambah elemen estetika aja sih Mbak, untuk permainan cahaya supaya tidak kosong gitu kan. Gitu. Ini juga diterapkan di bagian sudut, nggak kosong dikasih hijau-hijau nih ya, tapi kan putih sama krem gitu. Oke, kita kayaknya langsung naik ke lantai berikutnya. Ini lantai berapa Mas? 1,5 ya? Bukan, ini lantai 2. Lantai 2 atau bisa dibilang sebenarnya lantai 3-nya. Kalau yang di sebelah kiri saya nih Mas, ini kira-kira ruangan apa ya? Ini sebenarnya untuk kamar utama Mbak. Kamar utama. Untuk furniture-nya Sasana Living itu tadi sih, dia benar-benar menjawab ekspektasiku, karena aku minta Japanese itu untuk yang di kamar tuh ornamen-ornamen yang sesuai, terus untuk kualitas dari material-materialnya yang dipakai itu juga cocok dengan harganya gitu, worth it. Spot favoritku di rumah ini kamar utama sih, karena suasananya tuh Jepang banget, dari nanti bisa dilihat sendiri dari aksen-aksennya, terus vinilnya itu homey banget, terus dipannya yang floating itu juga keinginanku, itu benar-benar sesuai dengan ekspektasiku, jadi kamar sih where the magic happens. Area master bedroom ini bernuansa Japanese sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh owner Solo House. Ini diperkuat dengan penggunaan beberapa item yang mendukung, seperti wall treatment, headboard rotan, dipan kayu, dan LED lamp yang menambah kesan hangat. Di area master bedroom ini juga memiliki satu item yang menarik, yakni penggunaan cermin dengan lampu LED yang menjadi satu bagian. Oh ini nih masuk di kamar utama. Wah, ini kelihatan megah sekali nih Mas. Ini kira-kira luasnya berapa ya? Sampai konsepnya masih sama tentunya ya. Ada kayu, ada putih, ada warna krem. Bisa dijelasin Mas mungkin kira-kira konsepnya seperti apa? Gitu. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk ruangannya sendiri sebenarnya ukurannya standar sih Mbak. Ukurannya 3x3. Cuma memang di sini kita buat itu ruangannya seefisien mungkin, kayak misalkan lemari itu kita juga udah sediakan dari awal perencanaan arsitektur, juga udah kita sediakan sedikit ruang itu memang untuk wardrobe kayak gitu. Jadi seolah-olah memang luas gitu ya Pak. Jadi emang dari awal itu memang kita pikirkan seperti hal-hal kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk ruangannya sih ya standar sih 3x3 gitu.
Kalau untuk konsep ini memang seperti yang owner kami sampaikan itu, memang ownernya menginginkan konsep Japandi ya Mbak ya, Japanese. Jadi kita pakai elemen kayu, terus pakai warna-warna krem, terus ada warna putih gitu. Putih, oke. Itu warna-warna yang bisa menimbulkan kesan hangat atau homey gitu. Dan ini Gitu. furniturnya juga pakai dari Sasana Living gitu ya. furniturnya Boleh juga tahu dari nggak sih Sasana Mas Living. ini kayak materialnya seperti apa kira-kira? Ya, kalau untuk bednya sendiri, materialnya base-nya kita masih sama sih Pak. Kayak furnitur yang ada di lantai 1, base-nya kita pakai multi, finishingnya pakai HPL. Cuma kita ada sentuhan menarik sih di sini Mbak. Ada kita pakai rotan juga supaya ini ya, bagian supaya ada sesuatu hal yang jadi kayak focal point gitu Mbak. Ada sesuatu yang menarik. Jadi nggak cuma kayu aja gitu, nggak cuma kita main warna aja, kita main tekstur juga gitu. Kita pakainya rotan. Ini Gitu. juga menambah sebagai kayak motif begitu Motif ya. Mas? bener. Kalau untuk bed bagian bawahnya nih Mas, Ya. ini kayak seperti melayang nih kira-kira konsepnya dari Mitra Sasana sendiri atau permintaan dari owner Ya. nih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk konsep layang ini emang keinginan klien sih. Dia memang pengen kasurnya ini kita dibikin seperti melayang. Jadi gimana caranya kita ngebikin melayang ya kita kasih permainan lampu di bawahnya Mbak. Gitu. Oke, terus di bagian kanan saya nih, wah ada jendela. Ya. Jendelanya ini langsung ke ruang office. Ya, untuk jendela itu sendiri kita langsung ke area office. Juga bisa kita ngelihat ke area bawah, Mbak. Bawah. Jadi kalau kita ngelihat ada siapa, ada tamu, kita bisa langsung lihat. Juga bisa langsung memantau sih. Mantau. Orang yang lagi kerja gitu, ownernya bisa langsung Oke. memantau. Oke, terus untuk pemanfaatannya di sebelah kiri dari televisi nih Mas, ini kira-kira ada apa nih? Kok ada kaca, ada sentuhan lampu-lampunya nih, boleh dijelaskan? Ya, kalau untuk area sini ya Mbak ya, ini memang fokusnya pertama untuk wardrobe Mbak ya, untuk wardrobe, terus yang kanan ini untuk meja rias. Itu meja rias memang kita taruh sisi sini supaya karena di sini ada kaca Mbak ya, supaya kita taruh di sini memang supaya nggak ngeblocking si area kaca, supaya nggak kelihatan dari luar tuh nggak ada benda solid, makanya kita kasih meja riasnya supaya kita kasih di area sini. Oke, dan ini Gitu. kacanya ada lampunya juga, Ya, kita permintaan ada dari lampu. ownernya sendiri. Iya, juga, kita apa sebenarnya gimana? kalau ini kita ke present sih, fokus ke klien. Kita pakai lampu yang model seperti ini nih supaya lebih bisa kekinian diganti-ganti ya. Gitu. Terus di sebelah sini juga ini bagian apa Mas? Kalau untuk ini untuk master bathroomnya, Oh, untuk kamar mandi bathroom. utamanya, Oke. gitu. Rumah ini memiliki 2 kamar. Selain master bedroom, juga ada 1 kamar tambahan. Berbeda dengan kamar utama, kamar ini tidak memiliki space yang luas. Tetapi Mitra Sasana dapat memanfaatkannya dengan menambahkan furniture yang sesuai ukuran ruang dan senada. Naik ke level selanjutnya, kita akan disambut dengan hijaunya tanaman yang menyambut kita untuk masuk ke area rooftop. Area communal space ini juga didesain sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan penghuni serta tamu yang nantinya akan datang. Tak hanya itu, rooftop ini merupakan salah satu area sumber masuknya sirkulasi udara yang akan keluar masuk melalui jendela ini. Terus untuk kemarin itu waktu rooftopnya sempat viral ya di TikToknya Raffi itu. Kenapa aku pengen dikasih rooftop itu karena memang aku sama Raffi lumayan banyak teman-teman konten kreator, teman-teman kuliah karena kita juga kuliah di Solo. Jadi kita pengen ada communal space yang cocok buat nongkrong dan nggak perlu kayak harus keluar ke coffee shop gitu-gitu. Apalagi kalau di ruang tengah ini kan untuk orang banyak nggak cukup. Nah itu bisa di rooftop gitu. Harapan kedepannya untuk Mitra Sasana semoga bisa dapat proyek-proyek di nggak cuman terbatas di Jawa aja tapi mungkin di seluruh Indonesia atau bahkan amin banget kalau bisa sampai ke mancanegara gitu. Terus di samping itu juga mungkin bisa memberikan apa ya menjawab kebutuhan konsumen baik dari konsumen yang mungkin middle low sampai middle high itu semua dipelajari dan dimatangkan. Jadi ketika punya budget sekian itu bisa pakai Mitra Sasana baik budget rendah maupun budget tinggi. Nah, itu dia tadi hoster kita di proyek Solo House. Gimana Good Mitra? Sudah punya inspirasi konsep untuk rumah minimalis belum?
Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi YouTube kita biar kamu nggak ketinggalan konten baru Mitra Sasana. Kita bertemu di Kata Mitra next episode ya. Sampai jumpa.